A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Baru hari ke-6 ya kita berpuasa. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya semakin Ramadan meninggalkan kita, mereka semakin semangat. Begitu juga lah seharusnya kita mencontoh mereka ibunda semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak BKM kita, yang insya Allah selalu Allah berikan keselamatan, amin. Yang kemudian yang saya muliakan para orang tua saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah yakin dan percayalah Rasulullah akan menolong kita nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ibunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada firman Allah yang berbunyi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya pada hari itu tiada lagi berguna anak-anak harta kecuali orang yang berhadapan mendatangkan kepada Allah dengan hati yang selamat. Di dalam Islam ini peranan hati yang bersih tanpa ada penyakit hati di dalamnya, ini merupakan salah satu karunia Allah. Sebab kalau kita masih ada penyakit hati ibunda semua yang dimuliakan Allah, maka amal-amal kita tidak diterima Allah. Adapun amal-amal yang sudah diterima Allah, dia akan menghilang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakumul hasada wa innal hasada ya'kulun hasanat kama ta'kulun naril khatab." Apa artinya? Wahai umatku, jauhilah engkau daripada hasad, karena hasad dan iri dan dengki ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar, langsung habis amal-amal kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sana, inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh manusia ini ibunda terdapat segumpal daging. Kalau dia sehat, dia selamat, maka selamat dan sehatlah seluruhnya. Akan tetapi kalau dia sakit, maka sakitlah seluruhnya akan rusak. Amal jadi rusak, perkataan jadi rusak, penglihatan jadi rusak, seluruhnya rusak kalau hati kita sudah rusak. Makanya di dalam kitab Al-Munabbihat lil Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Al-Asqalani, di sana dinukilkan bahwasanya Al-Imam Basri hidupnya pada zaman masa tabi'in. Masa tabi'in ini ialah bunda setelah kehidupan Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya. Meninggallah seluruhnya, masuklah zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in ini hiduplah Al-Imam Basri, merupakan seorang ulama. Dia menyampaikan ada 6 perkara yang menyebabkan hati menjadi sakit, menjadi tidak bersih, menjadi kotor. Yang pertama kata Al-Imam Basri adalah ya'maluna dzambi wa ya'maluna maghfiratillah. Senantiasa sengaja melaksanakan dosa, maksiat dan berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
ibunda, ayahanda semua yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya dosa dan maksiat itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada. Selalu ada tersedia bagi orang-orang yang mau bertobat. Akan tetapi setelah kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, jangan kita gunakan kemahaampunan Allah itu kita gunakan sebagai alat kita untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Sudahlah, aku masih muda ya, berbuat maksiat sajalah aku. Masih nanti sudah tua baru aku bertobat. Ataupun hari ini melakukan maksiat, dosa, besok kan bisa minta ampun kepada Allah. Dia tidak pernah tahu bahwasanya ajal itu tidak tahu kita datang kapannya. Kalau dia sudah datang, maka tidak dapat ditunda satu detik pun dan tidak bisa dimajukan sedetik pun. Kita ini sebagai manusia ibunda yang dimuliakan Allah, kita ini tempat salah dan dosa. Setiap kita ini pasti melakukan salah dan dosa. Tak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak melakukan dosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamin Allah maksum, terjaga daripada dosa, dan dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Akan tetapi kita ini sebagai manusia biasa, dan juga para ulama dan juga para nabi-nabi juga terdahulu juga melakukan dosa. Siapa nabi yang tidak melakukan dosa kecuali Nabi Muhammad? Semuanya pasti pernah. Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, juga melakukan dosa dan salah. Apa salah Nabi Adam, Bu? Apa dosa Nabi Adam, Bu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam, wahai Adam, wala taqrabasy syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, aku tempatkan engkau di dalam surga ini, tapi jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini, yakni pohon khuldi. Kalau buah khuldi ini ibunda semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memakannya, maka kita akan kekal abadi selama-lamanya. Itu kata setan. Pertama, setan ini tidak mampu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dan bagaimana Nabi Adam ini bisa tergoda? Lalu setan pun menggoda Siti Hawa. Siapa Siti Hawa ibunda semua? Istri Nabi istri Nabi Adam. Kemudian setan ini menggoda Siti Hawa. Siti Hawa pun tergoda, dan dia pun menggoda Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi itu. Setelah dimakannya buah khuldi itu, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada Adam alaihissalam, dan Allah memberi hukuman kepada Adam, tanda bentuk Allah sayang kepada Adam alaihissalam. Makanya hari ini kalau kita ada ditimpa musibah, ataupun kemalangan, itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah ingin datangkan kebaikan yang banyak kepadanya, maka ketahuilah Allah akan menimpakan bala dan kesengsaraan kepada hamba tersebut. Dan satu lagi, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia kepada ilmu agama. Maka setelah Nabi Adam alaihissalam dihukum Allah, dikeluarkan Allah dari surganya Allah, lalu Allah tempatkan di bumi ini. Ada juga hikmahnya, Bu. Nabi Adam ini diturunkan Allah ke muka bumi ini. Apa hikmahnya, Ustaz? Hikmahnya adalah kita semua ini ada. Kalau tidak ada Nabi Adam memakan buah khuldi, mungkin kita semua ini tidak ada di muka bumi ini. Makanya setelah itu Allah turunkan Adam alaihissalam, dipisahkan Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini dari timur ke barat. Selama berapa tahun, Ustaz? Selama 40 tahun. Mereka Adam alaihissalam dan Siti Hawa terus setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam alaihissalam, ibunda? Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika kau tak ampuni dan tak kau kasihani kami ya Allah, termasuklah kami orang-orang yang menzalimi diri. Kenapa orang yang melakukan dosa maksiat dikatakan orang yang menzalimi dirinya? Karena dia tidak menzalimi orang lain dan juga tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menzalimi diri dia sendiri. Karena apa? Seluruh perbuatan dosanya akan kembali kepadanya. Allah tidak merugi. Mau orang beribadah kepada Allah, mau orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak pernah rugi. Yang kedua adalah Nabi yang juga melakukan salah dan dosa, Nabi Yunus alaihissalam. Apa dosa Nabi Yunus alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk istiqamah berdakwah kepada umatnya. Akan tetapi ujian, hambatan terus-menerus datang kepada Nabi Yunus alaihissalam. Setiap hari dia dicaci maki, setiap hari dia diganggu, dilempar batu. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun marah dia. Lalu kaburlah Nabi Yunus alaihissalam dari perkampungan itu. Dan dia menumpang kapal. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka tatkala itu Nabi Yunus alaihissalam dan seluruh penumpang diumumkan nakhoda, wahai seluruh penumpang, hari ini kapal ini sudah mau tenggelam, harus ada dikorbankan satu orang. Diadakanlah undian 3 kali. Setiap undian nama Nabi Yunus yang keluar. Maka sepakatlah mereka Nabi Yunus ini dicampakkan ke laut. Setelah dicampakkan ke laut, Nabi Yunus ini dimakan oleh ikan nun. Kalau ikan nun sekarang namanya apa, Bu? Ikan paus. Setelah dimakan ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam pun hampir putus asa. Dia pasti akan mati dan tidak akan bisa keluar. Pada saat itulah dia berharap hanya kepada Allah. Dan dia lalu berdoa dengan doa yang terkenal. Apa doanya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Yunus alaihissalam minta ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan itu, dibuatnya ikan nun ini bersin. Akhirnya keluarlah Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan tersebut. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam juga melakukan dosa. Apa dosa Nabi Musa alaihissalam? Dia mengatakan, ana a'lam. Saya yang paling hebat, saya yang paling mulia, saya yang paling mengetahui agama ini. Maka dia diuji dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Khidir. Maka pada saat itu Nabi Khidir ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Maka pada saat itu nampaklah kebodohan Nabi Musa alaihissalam, diuji Allah Subhanahu wa taala padanya. Makanya hari ini kalau kita banyak dosa, kita minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang melampaui batas dirinya, bahwasanya ampunanku sangatlah luas dan sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu juga lah Nabi Muhammad SAW, ibunda semua yang dimuliakan oleh Allah. Beliau sudah dijamin Allah maksum, tidak melakukan dosa, dan dia pasti masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi karena ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah SAW, dia tidak pernah absen, dia tidak pernah lupa sebelum tidur. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali banyaknya. Ini menganjurkan, mentauladani kepada kita semua umatnya, bahwasanya sebelum tidur ada amalan yang paling penting, beristighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Itulah dosa-dosa ini dapat membuat hati kita menjadi sakit, menjadi tidak tenang diri kita. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar yaj'alullah kullu diqin harajan. Barang siapa yang minta ampun kepada Allah, dijadikan Allah setiap kesempitan kelapangan, dan dijadikan Allah setiap tiada jalan keluar ada solusinya.
maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Al-Imam Basri, yang menyebabkan hati kita menjadi sakit adalah wa yata'allamuna 'ilmi wa lam ya'maluna bih. Dia mempelajari ilmu agama, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu agama ini. Seperti kita inilah ibunda semua yang dimuliakan Allah. Kita ini sekarang lagi menuntut ilmu agama. Makanya kita ini sekarang berada di taman-taman surganya Allah. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya ada sekelompok orang yang berzikir, bertadarus dan mengkaji kitab-kitab Allah. Pada saat itulah malaikat akan mengelilingi mereka, dan dikatakan Allah di sanalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu yang sudah dipelajari kita catat dan jangan kita lupa untuk amalkan, karena setiap ilmu itu buahnya amal. Kalau tidak kita amalkan, maka tidak adalah gunanya kita menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita ketahui juga bahwasanya bulan Ramadan ini adalah 3 perkara. Awaluhu rahmatillah. Ini 10 pertama di bulan suci Ramadan ini merupakan rahmat daripada Allah. Rahmat Allah ini sangatlah kita butuh. Tidak akan masuk surga seorang hamba karena amalnya, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana salah satunya kita mendapat rahmat Allah? Daripada 10 Ramadan pertama ini. Dan yang kedua, 10 pertengahan Ramadan yang kedua adalah maghfiratillah, ampunan daripada Allah. Seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya kita ini banyak dosa. 11 bulan yang telah lalu banyak kita ini dosa. Maka minta ampunlah kepada Allah di 10 pertengahan di bulan suci Ramadan. Itu merupakan tempat ampunan daripada Allah. Dan yang terakhir adalah Aidkum minan nar. 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu merupakan pembebasan seorang hamba daripada api neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dia 10 terakhir di bulan suci Ramadan, mereka bersama sahabat datang ke masjid melakukan i'tikaf. Makanya ayo bapak-bapak, kita masuk di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Mari kita i'tikaf di masjid kalau kita sempat ada waktu. Maka kita i'tikaf. Itu salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin Ramadan meninggalkan kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya semakin mengikat kencang sarungnya. Ini artinya apa? Beliau ketika Ramadan mau berakhir semakin semangat giat beramal ibadah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini tempatnya, bulan infak, sedekah dan wakaf, zakat. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia sedermawan ketika di bulan suci Ramadan. Maka itu kita banyak-banyaklah berinfak di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan infak tersebut, dengan sedekah tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Adapun salah khilaf, salah kata ataupun yang lainnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.